Kelihatan, apa sudah kelihatan untuk materinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, oke, baik ya, kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini kita akan membahas mengenai static routing ya. Di ini kebetulan materi ini untuk praktek minggu ini ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa coba diingat-ingat lagi, di-compare lagi gitu ya. Nah, yang minggu ini kita akan minggu ini yang kemarin ya. Yang kemarin praktek itu adalah ini ya, static routing. Baik ya. Nah, eh, yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini yaitu adalah konfigurasi mengenai static routing dan nanti untuk penjelasan lebih detailnya gitu ya. Nanti kalau dipraktekkan ada yang via IP, ada yang via apa port gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada nih yang apa namanya eh apa istilahnya cadangan gitu ya. Oke, jadi namanya kalau apa di dalam static routing itu adalah floating ya, floating static gitu ya. Oke, langsung aja. Oke, static routing. Nah, ini perlu kita pahami dulu bahwa yang namanya static routing itu ada beberapa apa ya istilahnya mekanisme yang harus diimplementasikan atau diterapkan pada sebuah router gitu ya. Nah, bagaimana router itu kita konfigurasi, kita apa namanya lakukan setting konfigurasi static routing gitu ya. Maka ada beberapa apa ya yang harus kita samakan persepsinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa rule statis ya yang akan dikonfigurasi dalam router gitu ya. Baik tentunya untuk IP versi 6 atau IP versi 4. Tapi yang kita bahas ya secara detail di praktek itu kan IP versi 4 gitu ya. Ya. Nah, oke, untuk yang perlu kita pahami di sini ya itu tentunya kedua protokol atau kedua perangkat gitu ya harus mendukung ya jenis aturannya gitu ya. Nah, dalam statik itu ada yang namanya standar static root ya. Kemudian ada juga yang namanya default static root. Kemudian ada yang namanya floating gitu ya. Kemudian ada yang namanya summary atau istilahnya ringkasan atau hasil dari yang kita konfigurasi itu apa gitu ya. Nah, balik lagi gitu ya bahwa aturan ini kita terapkan gitu ya ke dalam yang namanya router gitu ya. Dan tentunya nanti kita akan coba menelaah perintahnya. Walaupun minggu ini kita sudah coba untuk prakteknya gitu ya. Nah, di dalam routing itu ada istilah yang namanya next hop ya. Nah, pada saat kita melakukan konfigurasi static root gitu ya, kita tentunya harus menentukan yang namanya next hop ya. Tentunya untuk menentukan next hop ya, kita harus me, mengkonfigurasi gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara
menggunakan alamat IP atau ya interface atau portnya. Nah, kebetulan minggu ini kan kita sudah mempraktekannya. Jadi makanya kemarin gitu ya di praktek itu kan ada dua ya, via IP atau via port gitu ya. Dan kedua-duanya sama ya. Ya, cara kerjanya pun juga sama. Intinya adalah menentukan tujuannya kemana gitu ya. Cuman kalau IP itu sudah otomatis apa? Alamat IP yang dituju gitu ya. Nah, alamat IP yang dituju. Kalau interface ini posisinya berada di router itu sendiri gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat ya isinya gitu ya. Isinya dari yang kita konfigurasi itu adalah tentunya sama ya, melakukan apa tujuan atau next hop-nya gitu ya, kemana arahnya. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang namanya istilah directly connection ya. Nah, biasanya ini yang sudah apa perangkatnya sudah terhubung langsung gitu ya. Ya, terhubung langsung ke mana? Ya, terhubung langsung dengan perangkat yang ada di depannya. Tentunya melihat berdasarkan interface-nya gitu ya, modelnya. Oke. Nah, ini yang perlu diingat gitu ya, bahwa yang namanya static routing gitu ya, atau melakukan konfigurasi static route ya. Nah, di sini kebetulan kita pakai Cisco ya. Jadi tinggal diingat-ingat aja sih. Sebenarnya nggak terlalu susah gitu ya. Cukup simpel gitu ya. Pertama untuk konfigurasinya itu cukup sederhana seperti ini ya. IP root, kemudian networknya ya. Network yang akan dituju gitu ya. Kemudian subnet masknya gitu ya. Modelnya. Udah cukup itu saja gitu ya. Kemudian ada juga yang berdasarkan apa? Interface Kak gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk IP versi 6 yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah ini ya. Ada kalau yang IP versi 4 kan cuman IP route gitu ya. Nah, kalau IP versi 6 cuman ini aja sih. Ya, IPv6 kemudian belakangnya sama ya. Perfect sama tujuannya ya. Modelnya seperti itu. Nah, ini contoh gitu ya. Bagaimana kita akan mencoba melakukan konfigurasi static routing ya, baik itu IP versi 4 atau IP versi 6 ya. Intinya menghubungkan area yang ada di sini, kemudian menghubungkan area yang ada di sini, menghubungkan area yang ada di sini, menghubungkan area yang ada di sini, kemudian juga menghubungkan area yang ada di sini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat alamat IP-nya juga beda-beda gitu ya. Ini dengan alamat IP-nya sekian. Nah, ini area sini sekian, area ini juga sekian, area ini juga sekian, area ini juga sekian ya. Jadi satu jadi satu router ini ya, satu router ini ya bisa mempunyai dua network, network yang ke arah PC dan network yang ke arah router. Tergantung ada berapa titik percabangannya gitu ya. Oke, nah ini kalau kita konfigurasi routingnya gitu ya. Jadi dan tentunya setiap setiap router gitu harus kita konfigurasi gitu ya. Nah, contoh ini yang posisi ada di R1 ya. Jadi untuk menghubungkan ke R2 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kalimatnya apa? Ya. R1 dapat melakukan ping ke R2 tetapi
tidak dapat melakukan ping ke lain, ya, ke LAN lain milik R3. Artinya apa? Ya, jadi eh, kalau kita lihat di sini, ya, R1 gitu ya, bisa ping, bisa connect ke R2, ya, tapi tidak bisa melakukan, ya, ping ke dalam R3. Ya, jadi tidak bisa ke sini. Nah, berarti kita tinggal konfigurasi. Kenapa tidak tidak bisa melakukan ping? Nah, ada yang namanya directly gitu ya. Jadi tidak perlu dikonfigurasi sebenarnya kalau masih dalam satu network ya. Tapi dengan catatan satu network ini ya, area ini ya, area satu, area 2, area 3, area 4 gitu ya, area 5. Jadi kalau kita misalnya mulainya dari PC satu ya cuman area sini saja gitu ya. Ya, nggak bisa ke area 2, nggak bisa ke area 3 gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, untuk IPv6 juga sama gitu ya. Modelnya kalau kita lihat di sini ya, not valid gitu ya. Untuk beda apa yang sudah ranahnya di R3. Nah, konfigurasinya ya, nah, bisa kita tuliskan kurang lebih seperti ini. Jadi IP root gitu ya. Nah, ini networknya, network yang mana? 16.1, 168.1, 168.2. Kita lihat 16.1, 168.2 gitu ya. 168.1. Nah, dari R1 gitu ya, butuh ke sini ya. Kemudian butuh ke sini, butuh juga ke sini ya. Kenapa yang ini nggak dikonfigurasi? Nggak ya. Karena sudah namanya direct ya, directly. Nah, di sini sudah masuk directly ya. Jadi yang perlu nanti kita perkenalkan, nah, istilahnya adalah ya, yang nomor 3, nomor 4 sama nomor 5 untuk R1. Kalau R3-nya gimana? Ya sama. Yang nanti yang akan perlu dikenalkan adalah nomor 3, 2, 1 gitu ya. Kalau R2-nya gimana? Ya ini ya. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Yang perlu dikenalkan adalah area 1 sama area 5 ini gitu ya. Modelnya. Nah, ini gitu ya. Nah, networknya mana? Networknya adalah ini. Basisnya 0, maka berarti itu sama aja kayak slash 24 gitu ya. Nah, di sini. Intinya kalau mau menuju ke alamat network ini gitu ya, dengan subnet masnya ini, maka harus ya melewati 2.2. Nah, ini kan sama nih ya. 2.2 itu yang mana sih? Kita lihat ya. 2.2, 2.2 itu adalah ini area 2 ini, tapi kita lihat mana nih 2.2. Nah, ini ada nomor duanya ya. Ini ada nomor 2, ini ada nomor satunya nih. Gitu. Nanti 172, 16, 2.2. Nah, gitu ya. Harus ke sini. Gitu. Nggak boleh ke sini atau ke nomor yang ada di sini. Gitu ya, no. Ya. Modelnya seperti itu. Ya, untuk API versi 6-nya juga sama ya. Tinggal arahnya kemana gitu ya. Nah, makanya di praktek itu kan ada yang via IP, ada yang via port. Nah, gitu ya. Jadi ada apa? Konfigurasi dua yang berbeda. Kalau disatukan gimana? Ya sama gitu ya. Nah, yang ini via portnya ya. Kebetulan ini kan serial ya. Sama sih ya. Intinya kalau mau menuju ke alamat ini ataupun ini dengan alamat apa, subnetnya seperti ini,
maka keluar dari routernya itu adalah melalui port ini ya. Jadi ada router, ada router ya. Kalau berdasarkan alamat IP, maka IP si router ini, router 2. Kalau berdasarkan port, maka port yang keluar yang ada di sini gitu ya. Nah, nanti tinggal mau pilih yang mana gitu ya. Oke, ini. Nah, ini untuk melihat apa full ya. Jadi slash berapa gitu ya atau kelas apa kelas fullnya berapa gitu ya. Nah, makanya di sini kalau kita ngelihat 172.16 itu kan basisnya kan 16 sebenarnya gitu ya. Tapi karena nanti akan dipecah lagi menjadi slash 24 ya berarti di sini gitu ya. Ya, yang membedakan itu adalah apa ya? Via-nya via apa? Ya, ini via alamat IP. Ya, ini direksi atau sudah terhubung langsung, jadi nggak perlu di setting, ya, nggak perlu di setting IP ya statik, gitu ya, atau apa sorry, nggak perlu di setting static root, gitu ya. Nah, ini keluarnya kan sama nih, gitu ya. Nah, ini yang beda nih, gitu ya. Nah, ini via IP juga, modelnya seperti itu. Untuk IP versi 6 sama lah ya ini so IP root, static, bla 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 dan sebagainya. Oke, nah kemudian ada IP default static root ya. Apa sih default root? Ya, default root adalah static root yang cocok untuk semua paket. Maksudnya apa? Gitu ya. Intinya adalah satu ya router itu mewakili semua jaringan yang ada di belakangnya. Atau kalau kita lihat gambar di sini, gitu ya, itu yang nempel ada di area sini. Misalnya di sini ada apa? Alamat IP lagi gitu ya, alamat network lagi. Di sini ada alamat network lagi gitu ya. Nah, tujuannya sama, cuman hanya satu gitu ya. Cuman hanya ada satu gitu ya. Ya udah, ini maka eh, termasuk dalam default static root gitu ya. Nah, ini biasanya bisa dibilang sebagai gateway gitu ya. Atau kalau kita langgan ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, intinya ya, kita sudah titik percabangannya gitu atau titik keluarnya yaitu sudah ya, cuman satu default gateway-nya ya. Atau biasanya kita langsung terkoneksi dengan ISP, ya sudah mengarahnya ke situ, nggak ada tujuan lain gitu ya. Biasanya kalau yang ini ya di rumah-rumah gitu ya modelnya. Nah ini yang default static root ya. Untuk konfigurasinya gimana? Kurang lebih sama, tapi yang membedakan adalah di posisi di sini. Nah, kemudian apa? Kalau exit dan keluar potnya sama. Yang membedakan adalah 0 0 0 0 0 ya. Nol di sini ada 8 ya. Nah, di sini kita bagi dua ya. Contohnya di sini nih ya. Bedanya apa ya? Nol ini mewakili ya, mewakili apa? Mewakili semua ya. Pokoknya alamat yang kamu tuju gitu ya. Entah itu di sana network berapapun gitu, alamat IP berapapun ya, dengan subnet mask sekian atau berapapun gitu ya. Pokoknya pokoknya dan harus semuanya keluar lewat alamat IP ini gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita dalam satu kelas gitu ya,
siapapun yang ada di dalam kelas gitu ya, yang mau keluar gitu ya. Entah itu tujuannya ke Mang Acong, entah itu tujuannya ke pulang ke rumah, entah itu tujuannya ke rektorat, ke perpus. Pokoknya keluarnya lewat alamat ini gitu ya. Ya. Beda ya sama yang tadi gitu ya. Kalau yang tadi gimana? Ya, tujuannya apa? Kalau ini kan kalau statik kan intinya kita sudah menentukan gitu ya. Bisa dibilang diumpamakan adalah apa? Ya, saya mau keluar ke alamat ya ini tujuannya ya keluarnya lewatnya adalah ini. Gitu. Kalau saya mau keluar ke alamat ini tujuan apa keluarnya melalui lewat ini gitu ya. Nah, Kak, ini kan ada bahasanya gitu ya. Jadi dijabarkan kalau saya mau ke rektorat harus lewat A. Kalau saya mau ke perpus keluar lewat ini gitu ya. Nah, kalau yang default route itu intinya adalah terserah kalian mau keluar lewat apa terserah kalian mau kemana saja gitu ya. Intinya keluarnya lewat ini gitu. Nah, gitu ya modelnya. Kemudian ada yang namanya floating static route ya. Nah, apa itu floating? Nah, ini adalah ya static route yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan atau backup ya. Backup dalam artian apa? Gitu ya. Jadi ada dua percabangan atau dua sumber yang mau dituju ya. Tapi intinya cuma satu gitu ya. Nah, gimana tuh? Ya, intinya adalah yang satunya sebenarnya jalur utama, tapi yang satunya itu adalah backup-nya, gitu ya, modelnya. Kemudian untuk penentuan mana jalur utama, mana backup, yaitu ya dilihat berdasarkan nilai dari administratif distance-nya atau AD-nya. Yang lebih kecil itu adalah jalur utama. Jalur apa nilai AD yang lebih gede itu adalah backupnya. Jadi misalnya lebih keluarnya gitu ya. Keluarnya misalnya di sini ada router, kemudian ada ISP 1, ISP 2 gitu ya. Ini misalnya di sini ada IndiHome, ada Bisnet, ada apa lagi? Cuplik gitu ya. Nah, atau CDN gitu ya. Nah, mana nih prioritasnya? Oh, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 gitu ya. Kalau satu mati, ya baru apa? Berarti ke 2 gitu. Kalau duanya, kalau 1 sama 2-nya mati, maka langsung ke 3 gitu. Tapi kalau 2 dan 1-nya nyala, ya berarti ya tetap jalurnya ke 1. Modelnya seperti itu. Nah, konfigurasinya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, di sini yang membedakan adalah apa? Membedakan adalah nilai AD-nya, administrative distance-nya. Berarti apa? Yang ini. Tidak ada nilainya berarti itu adalah nol, gitu ya. Berarti ini adalah jalur utama. Backup-nya adalah ini, gitu ya. Nah, nomor 1, ini adalah nomor 2. Dah, cukup itu aja sih. Ya. Nggak perlu misalnya ada 3 jalur ya tinggal ditambahkan saja misalnya di sini isinya 3 gitu ya nilainya berarti ini bukan nomor 2 gitu ya salah tapi ini nomor 3 ini nomor 2-nya gitu misalnya di sini gitu ya ada tambahan di sini apa adanya nilainya 3 posisi 5 ini jadi berubah gitu ya ya ini yang jalur utama ini jalur kedua ini jalur ketiga begitu. Oke, cukup. Ya, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ya, nanti mudah-mudahan nanti minggu depan eh, tetap masuk ya. Nanti ada
praktek lagi ya. Nanti mudah-mudahan saya juga bisa Zoom lagi untuk materinya pokoknya sebelum UAS nanti saya usahakan materinya semuanya tersampaikan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti seperti biasa Zoom-nya nanti bisa ditonton ulang di YouTube ya, nggak apa-apa nanti tinggal dilihat lagi aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk Zoom materi hari ini. Ada ya, aman ya? Oke, kalau nggak aman ya, kalau nggak ada kita cukupkan. Terima kasih. Saya tutup. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Boleh, Pak. silakan langsung live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.